Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Definisi demensia dapat diartikan sebagai gangguan kognitif dan memori yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Penderita demensia seringkali menunjukkan beberapa gangguan dan perubahan pada tingkah laku harian, behavioral system, yang mengganggu destruktif ataupun tidak mengganggu non-destruktif. Grayson 2004 menyebutkan bahwa demensia bukanlah sekedar penyakit biasa, melainkan kumpulan gejala yang disebabkan beberapa penyakit atau kondisi tertentu sehingga terjadi perubahan kepribadian dan tingkah laku. Klasifikasi demensia di sini ada dua bagian, yaitu ada yang menurut kerusakan struktur otak dan menurut umur. Pada bagian menurut kerusakan struktur otak di sini ada dua, yaitu tipe Alzheimer dan tipe vaskular. Pada bagian menurut umur di sini demensia senilis, yaitu usia lebih dari 65 tahun, dan demensia prasenilis, yaitu usia kurang dari 65 tahun. Etiologi. Penyebab utama dari penyakit demensia adalah penyakit Alzheimer, yang penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti. Namun diduga penyakit Alzheimer disebabkan karena adanya kelainan faktor genetik atau adanya kelainan gen tertentu. Penyebab kedua dari demensia yaitu serangan stroke yang berturut-turut. Manifestasi klinis: rusaknya seluruh jajaran fungsi kognitif, awalnya gangguan daya ingat jangka pendek, gangguan kepribadian dan perilaku, mood swings, tidak bisa pulang ke rumah bila berpergian, lupa meletakkan barang penting, mudah terjatuh dan keseimbangan buruk, inkontinensia urin, dapat berjalan jauh dari rumah dan tidak bisa pulang, menurunnya daya ingat yang terus terjadi. Pada penderita demensia, lupa menjadi bagian keseharian yang tidak bisa lepas. Selanjutnya, gangguan orientasi waktu dan tempat, misalnya lupa hari, minggu, bulan, tahun, atau tempat penderita demensia berada. Penurunan dan ketidakmampuan menyusun kata menjadi kalimat yang benar, menggunakan kata yang tidak tepat untuk sebuah kondisi, mengulang kata atau cerita yang sama berkali-kali. Ekspresi yang berlebihan, misalnya menangis berlebih saat melihat sebuah drama televisi, marah besar pada kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain, rasa takut dan gugup yang tidak beralasan. Penderita demensia kadang tidak mengerti mengapa perasaan-perasaan tersebut muncul. Adanya perubahan perilaku seperti acuh tak acuh, menarik diri, dan gelisah. Tanda dan gejala demensia. Gejala utama demensia adalah penurunan memori dan perubahan cara berpikir, sehingga tampak perubahan pada perilaku dan cara bicara. Gejala tersebut dapat memburuk seiring waktu. Agar lebih jelas, berikut adalah tahapan gejala yang muncul pada penderita demensia. Tahap 1. Pada tahap ini, kemampuan fungsi otak penderita masih dalam tahap normal, sehingga belum ada gejala yang terlihat. Pada tahap 2, gangguan yang terjadi pada tahap ini belum mempengaruhi aktivitas sehari-hari penderita. Contohnya, penderita menjadi sulit melakukan beragam kegiatan dalam satu waktu, sulit membuat keputusan atau memecahkan masalah, mudah lupa akan kegiatan yang belum lama dilakukan, dan kesulitan memilih kata-kata yang tepat. Dan tahap 3, pada tahap ini mulai terjadi gangguan mental organik. Penderita dapat tersesat saat melewati jalan yang biasa dilalui, kesulitan mempelajari hal baru, suasana hati tampak datar dan kurang bersemangat, serta terjadi perubahan kepribadian dan menurunnya kemampuan bersosialisasi. Dan tahap 4, ketika memasuki tahap ini, penderita mulai membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berpakaian dan mandi,
Penderita juga mengalami perubahan pola tidur, kesulitan dalam membaca dan menulis, menjadi apatis, menarik diri dari lingkungan sosial, berhalusinasi, mudah marah, dan bersikap kasar. Peran keluarga dalam perawatan lansia. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan lansia penderita demensia yang tinggal di rumah. Hidup bersama dengan penderita demensia bukanlah hal yang mudah, tapi perlu kesiapan khusus baik secara mental maupun lingkungan sekitar. Merawat penderita dengan demensia memang penuh dengan dilema. Walaupun setiap hari selama hampir 24 jam kita mengurus mereka, mungkin mereka tidak akan pernah mengenal dan mengingat siapa kita. Bahkan tidak ada ucapan terima kasih setelah apa yang kita lakukan untuk mereka. Kesabaran adalah sebuah tuntutan dalam merawat anggota keluarga yang menderita demensia. Tanamlah dalam hati bahwa penderita demensia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Mereka pun berusaha dengan keras untuk melawan gejala yang muncul akibat demensia. Pencegahan dan perawatan demensia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menurunkan resiko terjadinya demensia diantaranya adalah menjaga ketajaman daya ingat dan senantiasa mengoptimalkan fungsi otak seperti yang pertama, mencegah masuknya zat-zat yang dapat merusak sel-sel otak seperti alkohol dan zat adiktif yang berlebihan. 2. Membaca buku yang merangsang otak untuk berpikir hendaknya dilakukan setiap hari. 3. Melakukan kegiatan yang dapat membuat mental kita sehat dan aktif, seperti kegiatan rohani dan memperdalam ilmu agama. 4. Tetap berinteraksi dengan lingkungan, berkumpul dengan teman yang memiliki persamaan minat atau hobi. 5. Mengurangi stres dalam pekerjaan dan berusaha untuk tetap rileks dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat otak kita tetap sehat.